Bab 3 atau bab berapa? 3 apa 2? Halo, Neng. Bab berapa ini? Kalimat farsiah itu loh. Halaman 502, Pak. Nah, kalau ditanya bab itu jangan jawabannya halaman. Babnya bab berapa, Neng? Di sini Pak nggak ada babnya, tapi F kalimat farsiah bagian pertama. Bagian pertama gitu. Iya Pak, di buku. Nah, oke, namanya bukan bab tapi bagian pertama. Ya. Halamannya 500. Halaman 502 Pak. Surah Al-Baqarah, kemudian surah Al-Fatihah halaman 501. Namanya ya bagian pertama F namanya, Neng, jangan bagian pertama aja. Ngerti? Bagian F itu bagian pertama. Nah, di sini ya menjelaskan masalah kalimat farsiah. Saya ulangi, kalimat farsiah ini kita bikin per kolom. Kolom tabel. Nah, ya kayak yang waris itu juga. Tapi kalau bandingannya, kalau dengan waris lebih mudah ini. Waris yang agak lebih sulit. Karena waris itu kalau kita bandingkan dengan qiraat imam-imam yang lain, itu nomor 2 waris itu kesulitannya. Yang paling sulit adalah Imam Hamzah. Imam Hamzah untuk riwayat kholaf dan kholat. Itu kalau perbandingan kita belajar mengkaji bacaan Imam 7 yang paling sulit Imam Hamzah. Ya. Berarti untuk riwayat kholaf dan kholat. Nomor 2 waris. Nah, gitu ya. Nah, Abu Amr ini termasuk yang ya kalau dibandingkan dengan waris masih sulit waris. Waris nomor 2. Ya. Paling nanti di sini yang agak sulit ya, tapi nanti kalau sudah terbiasa akan mudah. Ada peristiwa idgham kabir untuk asusi. Nah, gitu aja. Nanti kalau sudah, apalagi kita idgham kabir kan sudah mengenal sejak semester 2 dulu, insya Allah nggak ada masalah. Nah, di dalam kolom tabel di sini akan kita jelaskan atau dijelaskan bacaan pertama yang menjadi pokok pembahasan di lafadznya itu ya berpedoman mana hafaz dulu. Nah, apa kayak gini nih. Halo, hafaz dulu. Coba dilihat di halaman 500 berapa? 101 atau 2? 500. Ya. Pertama 501 ya, coba, atau 502 dan seterusnya lah. Kolom pertama itu menjelaskan lafadz yang berbeda antara Hafiz dengan Abu Amr berarti di sini. Halo, Abu Amr. Abu Amr kan Ad-Duri dan Asusi perawinya. Antara bacaan Ad-Duri dan Asusi itu kan nggak sama, jauh bahkan. Ya. Jadi di sini kolom pertama itu untuk riwayat Hafiz, lafadznya apa? Nah, nanti ayatnya ayat berapa, ya kan? Nah, kalau suratnya itu paling atas itu dijelaskan nanti. Di samping babnya di sini, nanti di balik-baliknya itu halaman pojok atas itu mesti ada. Kalau Al-Baqarah ada Al-Baqarah, kalimat frase surah Al-Baqarah. Nanti kalau Ali Imran ada Al-Qamar, Al-Farsiyah, surah Ali Imran. Terus
nanti ada An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya. Nah, di tabelnya itu hanya dijelaskan ayatnya. Berarti kita mengacunya nanti di paling atas, pojok atas di halaman. Ya. Nah, di sini ayatnya. Kolom pertama lafaz, kolom kedua ayatnya. Kolom ketiga salah satu bacaan untuk Abu Amr, yaitu siapa? Salah satu bacaan yaitu Ad-Duri dulu. Ya toh, baru penjelasan atau al-bayan. Itu kolom keempat ya. Kolom keempat. Nah, dengan bahasa Arab yang mudah dipahami. Ya, insya Allah simpel saja. Nah, di dalam kolom itu akan menjelaskan semua farsul hurufnya Abu Amr, baik riwayat Ad-Duri maupun As-Susi. Tapi ya bukan yang berhubungan dengan farsul huruf aja, yang berhubungan dengan kaidah usuliyah atau kaidah umum juga dijelaskan, tapi secara ringkas dan tidak semuanya. Dengan ringkas, ya, dengan bahasa Arab yang simpel, tapi tidak semuanya. Berarti artinya kita, dan sering saya katakan, kita belajar qiraat itu sebetulnya harus sudah menguasai penuh kaidah usuliyahnya atau kaidah umumnya. Kalau sudah, insya Allah sudah mudah. Karena di kolom sini nanti farsul hurufnya setiap ayat atau setiap surat itu mesti kita jelaskan dengan bahasa Arab yang simpel dan mudah dipahami. Nah, tapi andai kata kaidah usuliyahnya, kaidah usuliyah itu coba dilihat halaman berapa sampai halaman berapa. Dilihat di daftar isi depan. Dari halaman 16 sampai halaman 78. Nah, itu dibaca. Kan ada kan apa ya, isti'adzah, basmalah, mim jama, ya toh, seterusnya, ya toh, sampai yang terakhir apa? Ya zaidah, ya toh ya. Nah, itu Iya, Pak. seharusnya kita harus kuasai penuh. Maka di sini ada 5 poin di dalam catatan kaki. Halo? 5 poin catatan kaki atau footnote. Di setiap awal surat yang suratnya panjang. Surat panjang itu kalau Al-Fatihah enggak. Suratnya akan sedikit ayatnya. Tapi Al-Baqarah panjang. Al-Imran panjang. An-Nisa panjang. Al-Maidah, Al-An'am dan seterusnya. Panjang-panjang. Itu di awal suratnya mesti ada penjelasan 5 poin atau 5 nomor di footnote-nya. Nah, coba dilihat halaman berapa itu? 50 surah Al-Baqarah. 502 coba dilihat. Ada kan? Ada, Pak. Ya. Coba nomor 1 apa? Idgham kabir. Idgham kabir. Tolong dibaca sekarang, Neng. Tapi entar dulu. 1 idgham kabir. Nomor 2 Mad munfasil. Iya. nomor 3 At-tasil. nomor 4 Qol. Nomor 5 Nah, 5 poin ini, 5 nomor ini setiap awal surat yang suratnya panjang dari Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya itu mesti kita cantumkan di sini di catatan kaki. Tapi kalau ayatnya pendek kayak surat Al-Fatihah ya pendek kan, ya kita diwakili semacam diwakili surat Al-Baqarah. Nanti di belakang yang surat-surat di juz 29 itu kan suratnya kan nggak panjang kan, apalagi yang juz 30 itu paling nanti diwakili di awal juz 30 atau mungkin di akhir atau di
di juz 29. Nah, gitu. Nah, 5 poin ini sebetulnya untuk memandu ya ke kaidah usuliyah yang halaman berapa? 16 sampai berapa tadi? 70 berapa? 78, Pak. 78. Aslinya mah di sana aja. 5 poin ini hanya memandu aja. Semacam kita mengingat kembali, tapi kalau sini nggak paham, nanti masuk ke sana. Rujuknya ke yang halaman 16 sampai halaman 78. Babnya apa? Tapi seperti yang saya katakan tadi, untuk Abu Amr itu sebetulnya nggak sulit. Ya, nggak sulit. Tapi nanti kita lihat. Tolong kalau gitu dilihat ya cara. Di sini aduri sendiri, terus ada lagi yang aduri itu yang bacaan aduri. Nanti ada yang bacaan asusi. Ya atau ya? Iya, Pak. Nah, itu berarti Abu Amr riwayat aduri dan riwayat asusi. Polanya sama. Jadi yang di dalam tabel kolom-kolomnya yang ada perbedaan bacaan antara hafes dan aduli, antara hafes dan asusi. Nanti perbandingan di situ yang ada perbedaan. Kalau nggak dijelaskan di situ, berarti ada 2 kemungkinan. Maklum untuk aduli dan asusi. Kedua adalah yang nggak dicantumkan di dalam tabel adalah bacaannya sama dengan hafes. Oke. Nah, maklum itu nanti di sini di dalam 5 poin itu tadi. Idgham kafir, maknun fasil, tasil, itqal, al-fatih itu yang dianggap maklum. Artinya untuk bacaan Abu Amr itu harus sudah tahu. Jangan pula tasil aja nggak tahu. Idgham kafir itu kayak apa nggak tahu. Nah, itu nanti kita ulang kembali lah kalau masih belum gitu paham. Tapi kan kita sudah mengenal sejak semester 2 dulu udah kafir asusi udah ya lama ya kaifala kan sudah mengenal kita bacaan yang aneh kalau kita tinjau dari sudut bacaan hafes. Oke, coba dilihat sekarang yang poin pertama atau nomor pertama dari 5 nomor ya. Coba ya, dibaca sendiri atau dibaca salah satu. Itu kafir itu apa? Neng? Nah, dibaca aja, Neng. Ayo, siapa yang mau baca? Hostnya aja. Apa hostnya? Halo. Hostnya siapa, Neng? Ini, Pak, anak C. Nidaul Husna. Ya, silakan, Neng. Dibaca itu kafir, Neng. Itu semacam untuk ngangetkan kembali aja. Halo, kalau satunya nggak bunyi, yang kosma satunya, Neng. Hostnya kan ada 2 apa 1? Saya aja, Pak. Ya, siapa? Zahra, Pak. Enggak, silakan. Idgham kabir, khusus bacaan riwayat asusi, keterangan penjelasan. Ulangi, apa? Idgham kabir, khusus bacaan Idgham. riwayat ya, Pak. Idgham. Idghamul kabir, khusus bacaan riwayat asusi. Keterangan penjelasan lengkap lihat di pembahasan kaidah umum nomor 4. Kenapa langsung nyelonong ke situ? Kan dari nomor satunya itu, kenapa harus nyelonong? Kafir, iyalah, kan gitu. Oh iya, Pak. Ya, Pak. Idgham kabir ialah peristiwa idgham di mana huruf pertama yang diidghamkan ke dalam huruf kedua
sama-sama berupa huruf hidup, di mana ketika peristiwa idgham terjadi, huruf pertama harus dimatikan atau disukun terlebih dahulu, sehingga akan menjadi huruf kedua yang bertasydid. Sebagai contoh, lafadz khalaqakum menjadi khalaqkum, yang akhirnya menjadi khalaqakum menjadi khalaqkum, yang akhirnya menjadi khalaqkum. Dengan catatan, apabila sebelum huruf pertama berupa huruf mad, dimanapun berada dalam Al-Quran, seperti fi huda, menjadi fi huda, dan yang semisal, maka huruf madnya mempunyai 3 wajah bacaan. Yang pertama al-qasar, 2 harokat. Yang kedua at-tawassut, yaitu 4 harokat, dan at-tul, yaitu 6 harokat. Demikian juga apabila sebelum huruf pertama berupa huruf lin, dimanapun berada dalam Al-Quran, seperti lafadz kaifa fa'ala menjadi kaif fa'ala, dan yang semisal, maka huruf linnya mempunyai 3 wajah bacaan, yaitu al-qasar, at-tawassut, dan at-tul. Mana prakteknya? Kaifalah. Kaif, Harokatnya. Ya. Yang tawassut, kaif fa'ala. Yang 2 harokat? Yang berapa, Pak? Yang 2 harokat? Kaif fa'ala. Ya, kalau yang 6 harokat? Kaif fa'ala. Yang fihi huda yang 2 harokat? Fi huda. Huda. Fihi huda. Dah, oke. Terus. Nomor 2 kan? Nomor 2 apa? Yang kedua, mad munfasil. Ya, oke. Baca, Neng. Yang lain dengerin. Ini harus sudah maklum adanya loh nanti ya. Ayo, Neng, baca. Mad munfasil. Ketika pembaca Al-Quran mendapatkan hukum mad munfasil dimanapun berada dalam Al-Quran, untuk ad-duri mempunyai 2 wajah bacaan, yaitu al-qasar, yaitu 2 harokat, dan at-tawassut, 4 harokat. Sedang untuk as-susi mempunyai 1 wajah bacaan, yaitu al-qasar, yaitu 2 harokat. Dengan catatan khusus, untuk bacaan ad-duri harus ada keteraturan dalam membacanya, yaitu ketika mad munfasil tempat pertama dibaca al-qasar, maka mad munfasil kedua dan seterusnya juga harus dibaca al-qasar, yaitu 2 harokat. Dan apabila mad munfasil tempat pertama dibaca at-tawassut, maka mad munfasil tempat kedua dan seterusnya juga harus dibaca at-tawassut. Kilo apa? 20 dapatnya gitu bisa. Hah? 20 lebih. Nah, jadi nggak boleh sebelum 1 kilo nggak boleh. Udah. Nah, berarti kalau 20 aja nggak bisa. Nggak bisa. Alfa, ya udah. Tolong di situ. Nah. Ayo, Neng. Berarti di mad munfasil kalau ad-duri 2 wajah. Ya toh? Ya boleh al-qasar, boleh. Kalau as-susi apa? Hanya 2 harokat. 2 harokat. Ingat-ingat. Nah, terus apa lagi? Poin 3, Neng. At-tashil, Pak. Tashil, apa itu? Ayo dibaca, Neng. At-tashil ialah tashil hamzah baina-baina, yaitu apabila hamzah berharokat fathah, maka bunyinya menjadi campuran antara hamzah yang berharokat fathah dengan alif. Hasamar. Apabila hamzah berharokat kasroh, maka bunyinya menjadi campuran antara hamzah yang berharokat kasroh dengan ya. Hisamar. Dan apabila hamzah berharokat dhammah, maka bunyinya menjadi campuran antara hamzah yang berharokat dhammah dengan waw. Husamar. Demikian bacaan tashil hamzah baina-baina dimanapun berada dalam Al-Quran. Yang mempunyai bacaan tashil itu hanya huruf hamzah. Ingat-ingat. Selain huruf hamzah nggak ada. Ba dibaca tashil gimana? Huruf H dibaca tashil nggak ada itu. Yang ada hanya huruf hamzah. Nah, kalau hamzah fathah campuran bunyi hamzah fathah A, ya berarti dicampur dengan alif berarti menjadi A. Kalau hamzah kasroh I berarti hamzah kasroh I dicampur ya I. Kalau dhamma U dicampur wau. Tuh.
Oke, bawahnya, Neng. Yang keempat ada al-idkhal. Al-idkhal ialah peristiwa memasukkan alif antara dua hamzah. Maka lafadz yang diawali dengan aa menjadi aa an-in. Lafadz yang di awal menjadi ai. Dan lafadz yang diawali dengan au menjadi au. Sebagai Ini contoh lafadz apa? Sebagai contoh lafadz a'anzartahum menjadi a'anzartahum. Ayo, Keterangan. kan ada alif tadi. Oh iya. A'anzartahum gitu, Pak. Udah gitu aja. Oh iya. Itu kan idkhal kan? Oh iya, Pak. Apa gimana, Pak? Ya, Ah, udah gitu aja. Idkhal oh itu iya, Pak. antar tahu. Tapi nanti Ah, ini kan ada tazilnya, hamzah keduanya menjadi antar. Tapi kalau pengertian idkhal sendiri hanya gitu aja. Nah, iya, Pak. terus nanti di sana kan hamzah kedua dibaca tazil. Kalau a berarti berarti idkhal ya, tazil, hamzah asaniyah, hamzah yang kedua dengan ma'al idkhal. Nah, gitu baru menjadi finalnya bacaannya an. Jadi kalau idkhal saja ya gitu aja. Nggak usah ditazilkan. Kita nggak bahas tazil. Oke? Nah, Baik. apa lagi? Tentunya ketika mendapatkan istilah tanpa idghal akan berarti tidak memasukkan alif di antara dua hamzah. Nah, kayak kapes itu kan nggak masukkan alif di antara dua hamzah. Ini menunjukkan juga bahwa alif dengan hamzah itu berbeda. Nah, kita ini kan alif fathah, alif walau, sebetulnya itu nggak benar. Yang benar hamzah fathah, hamzah kasih. Karena alif itu tidak bisa menerima harokat, Neng. Ya. Alif itu kalau mau tahu, ya bacaan alif itu ada nih baca nanti tafkhim, ada tarkik, ada al-fathah, ada at-taklil, ada imalah. Oke? Nah, yang terakhir nomor 5 apa? Yang terakhir al-fath, al-imalah al-kubra, dan at-taklil. Arti bacaan al-fath ialah alif yang dibaca dengan membuka mulut, bukan alif yang berharokat fathah. Sebab alif tidak pernah dapat menerima harokat. Sedang al-imalah al-kubra ialah alif yang dibaca antara alif dan ya, dan antara fathah dan kasroh, yakni seperti vokal E dalam kata sate. Akan halnya maksud at-taklil ialah alif yang dibaca antara al-fath dan al-imalah al-kubra. Demikian bacaan untuk ad-duri dan as-susi pada semua peristiwa bacaan al-fath, al-imalah al-kubra, dan at-taklil dimanapun berada dalam Al-Quran. Nah, berarti alif itu bacaannya bukan alif fathah. Alif itu ada 5 bacaan, Neng. Ada al-fathah, ini bacaan alif. At-taklil itu bacaan alif. Al-imalah al-kubro bacaan alif. Apalagi tafkhim itu bacaan alif. Tarkik bacaan alif. Jadi nggak ada alif fathah. Cuma di Indonesia sudah salah kaprah kalau alif fathah, alif fathah itu. Sebetulnya itu salah kaprah. Oke. Dah. Apa ini? Sudah ya, 5 poin itu. Coba kita masuk ya ke innalladzina. Kemarin ayat berapa? Coba sekarang ayat 4, Neng. Nih, Zahra, ayat 4 dibaca. Dilihat di situ. Ayat 4 surat Al-Baqarah. Udah ketemu? Caranya coba dilihat. Sudah ada ya? Dibaca dulu. Ayo Zahra, dibaca ayat 4 untuk hafaz dulu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang wal, Neng.
Ayat 4 kan, Wal? وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Nah, itu. Sekarang dilihat ad-durinya. Nah, ada kan? Ayat 4. Ada nggak? Nggak ada, Apa Pak. yang dijelaskan? Yang dijelaskan apa? Ayat 4. Di sini nggak Ad-duri. ada, Pak. Ada. Kalau nggak ada, langsung yang tadi. 5 poin tadi. Nah, ayo. 5 poin tadi apa? Ayo kita cermati, kita teliti. Yang 5 poin di dalam ayat 4 ini apa? Idgham kabir kan satu. Ada enggak idgham Ya, kabir di sini? nggak ada, Pak. Enggak ada. Langsung nomor 2 apa itu? Mad munfasil. Nah, ada enggak di sini? Ayat ini. Ada, Pak. Ya, berarti ad-duri Ad-duri membacanya dengan 2 wajah. itu. Al-qasar dan at-tawassut. Nah, oke. Ada berapa tempat? Kan gitu langsung. Sehingga jelas. Ada 2 tempat, Pak. Yaitu, nah gitu langsung. Jelaskan. Di lafad bima unzila sama wama unzila. Nah, gitu. Supaya teman yang lain juga paham. Jangan Pak paham sendiri. Nanti teman yang lain nggak bunyi lagi. Oke? Nah, terus apa lagi? Mat munfasil bawahnya lagi apa? Ada at-tashil. Ada nggak di ayat itu? Nggak ada, Pak. Nah, bawahnya lagi. Setelah tasil apa? Al-idkhal juga nggak ada, Pak. Ada nggak? Nggak ada. Bawahnya lagi. Al-fat, al-imalah, al-kubro, dan at-taklil. Udah. Nggak ada. Ada. Berarti sekarang yang langkah pertama, langkah kedua sudah. Langkah ketiga berarti sama dengan kafes yang nggak dijelaskan. Oke? Dah. Dipraktekkan untuk aduri sekarang. Ambil aja itu. Bawa. Ayo. Untuk aduri, Neng. Praktekkan. Baik. Karena ad-duri memiliki 2 wajah, yaitu al-qasar dan at-tawassut, namun di sini ketentuannya harus ada keteraturan. Kalau misalnya mad munfasil pertama itu qasar, maka yang kedua juga harus qasar. Kalau misalnya mad munfasil pertamanya itu at-tawassut, maka yang kedua juga harus at-tawassut. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Yang wajah kedua dengan at-tawassut. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Nah, oke. Yang aduri selesai. Baru riwayat apa itu? As-Susi, Pak. As-Susi. Ayo. Dalam kolom ada enggak ayat 4? Nggak ada, Pak. Enggak ada juga. Kalau gitu, ayo kita teliti yang 5 poin tadi. Apa itu Om Kabir ada enggak? Nggak ada, Pak. Ada. Ayo, mat munfasil ada enggak? Munfasil ada, Pak. Ada, yaitu baca apa? Ayo. Al-Qasar. Kedua-duanya, ya oke. Apalagi? Bawahnya apa? At-Tasyil nggak ada, Pak. Ada. Terus? Al-Idkhal juga nggak ada. Nggak ada. Yang terakhir nomor 5.
Al-Fath, Al-Imalah, Al-Kubra, dan At-Taklil. Nggak ada juga. Oke, berarti yang lainnya sama dengan K. Ayo, Astusi membaca mad munfasil dengan qasar. Walladzina yu'minuna bima unzila Astusi ilaika. kan ada di situ di dalam kolomnya. Kok katanya nggak ada? Gimana, Pak? Kolomnya kan ada di ayat 4 itu, Astusi. Oh iya, Pak. Oh iya, ada. Nah, ini harus teliti, Neng. Ya, ini baru ayat yang pendek-pendek, ayatnya panjang kan nanti harus teliti kita. Oke. Iya, berarti apa? Ulangi tadi yang dalam kolom. Astusi pada ayat keempat membaca dengan qasrul munfasila wajahan wahidan. Lafadznya dulu, Neng. Jangan Iya, langsung lafaz. itu. Pada ayat keempat, dilafad bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Riwayat Astusi Neng. Di dalam kolomnya itu loh, Neng. kolom. Yang Apa? riwayat Di dalam gitu. Astusi penjelasannya, Pak, al-bayannya. Lah iya dong. Lafadz apa Al-bayan. dulu? Lafadznya riwayat Hafaz bima unzila ilaika sama wa ma unzila min qablik. Dalam kolom itu loh, Neng. Astusi ada apa di situ? Ayat 4. Ya, Pak, itu di lafad bima unzila ilaika sama wa ma unzila min qablik. Ayat 4 itu. Iya. Kan yuk minum dulu. Yuk minun. Oh, di sini dijelasin ya ayat 3. Sebaliknya, Zahra, sebaliknya. Kan itu Astusi kan. Halaman 504. Oh iya, Pak. Ya Allah. Ibdalul hamzah waw. Nah, Oh, jadi tolong judulnya ya, teman-teman ya. Kan ada aduri. Itu. Ada lagi Astusi. Gitu loh, Neng. Ya, teman yang lain tolong. Jadi jangan lihat ya yang di dalam kolom aja, judulnya dalam kolom kan ada itu. Ini tuh aduri apa tak Astusi. Saya tulis besar kan itu kayaknya. Ya sudah, apa-apa. Ya kan belum pernah ngalami. Sekarang udah paham ya. Nah, coba. Jadi riwayat Astusi apa dibilang di ayat 4 ada penjelasan apa? Ada lafad yuk minun, Pak, pada lafad yuk minun. Apa itu? Yuk minun, bayannya atau penjelasannya? Badalul hamzati wawan. Berarti Yuminuna. enggak, diterjemah dulu. Oh, mengganti hamzah dengan waw. Ya, berarti Yuminuna. nah, ingat-ingat. Itu kalau di dalam kolom tidak ada penjelasan apa wasl apa wakof. Kalau wasl waslan gitu biasanya. Kalau wakon wakfan gitu. Kalau nggak ada penjelasan berarti berlaku baik wasol maupun wakof. Ingat-ingat. Berarti yuminun itu kalau wasol yuminuna. Kalau wakof ya yuminun. Itu sama. Tuh. Oke. Nah, apalagi Neng. Dalam kolom hanya itu aja. Nah, tadi sudah kan. Berarti kalau dalam kolom sudah masuk ke 5 poin tadi. 5 poin tadi sudah kan ketemulah matmun fasil. Munfasil baca berapa harokat tadi? 2 harok, ada 2 tepat. Gitu. Ma'udzirah dengan wa ma'udzirah. Udah itu aja kan. Berarti yang lainnya sama dengan apa? Ayo baca Neng. Zaro. Baik, Pak. Astusi.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Nah, mudah kan? Oke. Coba ayat 5. Kalau ayat 5 gimana, Zahra? Diadurinya? Nggak ada Pak kalau di kolom. Belum, nggak ada. Berarti langsung ke yang 5 poin. Ayo. Yang 5 poin Idgham. apa aja? Idgham kabir Enggak. nggak ada. Nanti Nggak harus. ada. Nah, ada. Manfasil. Mad munfasil juga nggak ada. Ada. Oh, bawahnya. Tasil. At-tashil juga nggak ada. Ada bawahnya lagi. Idgham. Al-idgham nggak ada juga Pak. Ada. Terus bawahnya. Al-fath, al-imalah, al-kubro, sama at-taklil juga nggak ada. Nggak ada. Berarti sama dengan hafaz gitu loh. Ya, ayo baca. Oh, yang asusinya. Asusi ini aduri kan? Asusi. Iya Pak. Asusi di kolom juga nggak ada Pak. Oh, terus itu kamu kabir ada nggak? Nggak ada Pak. Oh, terus? Mad munfasil, at-tashil, ad-idgham, al-fath, al-imalah, al-kubro, dan at-taklil juga nggak ada. Nah, berarti sama dengan hafaz. Baca sekali aja. Ayo, 1, 2, 3. Karena aduri asusi sama. Ya, Pak. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Udah selesai. Nah, mudah kan? Ya, udah kita jelaskan tadi. Pokoknya kalau dibandingkan dengan waras, ya lebih sulit waras. Waras itu sulit kedua. Yang paling sulit bacaan Imam Hamzah riwayat Kholaf dan Qolat. Itu paling sulit. Nomor 2 kesulitannya adalah waras. Nah, ini termasuk mudah ini Abu Amr ad-Duri Asusi. Paling hanya Asusi aja suka-suka baca dengan idgham kabir. Atau dia juga punya bacaan imalah juga al-taklid nanti di tempat-tempat tertentu. Jadi lebih mudah lah gitu ya. Sekarang ayat ke-6. Siapa yang kepingin nyoba? Ini. Pak. Ya, mangga silakan, Neng. Pada ayat ke-6 surah Al-Baqarah. Dengerin, Neng. Iya, Pak. Pada ayat ke-6 surah Al-Baqarah, bacaan riwayat Ad-Duri itu ada 1. Di kolom ada Ini 1. Neng dibaca untuk hafaznya dulu ayatnya gitu loh. Biar teman yang lain dengar. Ujian nanti juga begitu. Oh, ini ayat ini nih. Baca dulu hafaznya. Nah, silakan, Neng. Untuk riwayat Hafiz, surah Al-Baqarah ayat ke-6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Pada bacaan Ad-Duri terdapat 1 di kolom, yakni pada lafaz a'anzartahum tashilul hamzati tsaniyah ma'al idgham. Pada riwayat Tahu kan? Mentasilkan. Terdapat 2 wajah bacaan, 2 kolom. Yang pertama, yakni pada lafaz a'anzartahum idghalul alif bainal hamzataini biqadril harakataini wa tashilul hamzati tsaniyah. Kemudian yang kedua, ibdal pada lafaz diterjemah, Neng. Iya, Pak. Diterjemah. Memasukkan alif di antara 2 hamzah dengan 2 harokat dan mentasilkan hamzah yang kedua. Kemudian pada lafaz yu'minun, pada riwayat Asusi, ibdalul hamzatul waw, mengibdalkan hamzah dengan huruf waw. Satu-satu aja dulu. Nanti kalau sudah ahli langsung 2 nggak apa-apa.
Yang Iya, Pak. aduri aja dulu, teman-teman yang lain supaya ya jangan sendiri. Teman yang lain ini aduri dulu. Nah, gitu. Iya, Nanti Pak. kalau sudah lihai, sudah paham, silakan mau dua-duanya langsung. Ngerti maksudnya? Ya, Neng aduri dulu. Ya, pada bacaan Ad-Duri. Innal ladzina kafaru Ntar dulu Neng, gini loh caranya. Ya, ini aduri ya. Sudah yang dalam kolom. Ya, ya fase kedua apa langkah kedua? Ya, dicari yang memenuhi di 5 poin tadi, 5 nomor yang footnote. 1, apa itu? Itu wabir ada enggak ayat ini? pada Ada bacaan enggak? riwayat pada bacaan riwayat Ad-Duri itu at-tashil, Pak. Oke, tasdil sudah kan tadi? Mm-mm. Oke. Terus apa lagi? Sudah, Pak, cuma Di tashil saja. dulu, di Idgham Kabir enggak ada. Mad munfasil nomor 2 enggak ada. Tasdil sudah tadi. Idkhol sudah. Nah, terus apalagi Al-Fatah At-Taklil enggak ada. Berarti sekarang langkah ketiga, berarti yang enggak dijelaskan di langkah pertama dan kedua sama dengan hafes gitu loh. Langkah-langkahnya gitu. Jangan langsung tembak aja. Ya, kita tahu, Anda udah paham, tapi teman yang lain gimana? Itu maksudnya. Jadi langkah-langkahnya, tolong ya 3 langkah. Ayo, silakan dipraktekkan, Ya, Neng. pada footnote, idgham kabir tidak terdapat pada ayat ke-6. Kemudian mad munfasil juga tidak ada. Kemudian al-idghal tidak ada, al-fath, al-imalah, kubro, dan taklil tidak ada. Hanya mad munfasil. Selebihnya itu sama dengan bacaan riwayat Hafiz. Gitu, Pak? Ya, silakan. Jangan aduri. Ayo. Ya, bacaan riwayat Ad-Duri. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum. Kurang, tasirnya kurang dikit, Neng. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Oke, sekarang untuk asusi. Lihat. Kolom asusi. Ada judulnya kan itu. Ada, Pak. Baik, untuk riwayat Asusi yang pertama itu idkhalul alif bainal hamzataini biqadri harokataini wa tashilul hamzati saniyah. Memasukkan alif di antara dua hamzah dengan 2 harokat dan mentashilkan hamzah yang kedua. Kemudian ibdalul hamzati waw, menggantikan hamzah dengan huruf waw. Lafadznya dulu, Neng. Jangan langsung tembak. Pada lafaz a'adzartahum, riwayat Asusi membaca dengan idghal alif ini bukan harf wa tashil hamzati saniyah, memasukkan alif di antara 2 hamzah dengan 2 harokat dan tashil hamzah yang kedua. Kemudian pada lafaz Berarti bacanya langsung praktekan. Bacanya, Pak. Bacaannya a'adzartahum. Oke, terus yuk minun. Gitu loh, Neng. Dieja begitu. Supaya teman yang lain juga paham. Ya, Pak. Kemudian pada lafaz yu'minuna, riwayat Asusi membaca dengan ibdalul hamzatu waw, menggantikan hamzah dengan huruf waw. Bacaannya yu'minuna. Baik wasol maupun wakof, karena nggak ada penjelasan di situ. Gitu loh.
Ya, Pak. Bawasol, Baik. bawakop. Ada lagi, Neng. Sudah habis Kemudian, dalam kolom. Yuk, ya. sekarang di mana? Di 5 Di poin. foto Ayo. Idgham kabir ini ada foto enggak? idgham kabir tidak ada. Kemudian Hmm. mad munfasil tidak ada. Hmm. Kemudian at-tashil ada. Kemudian al-idghal Ya, ada. tadi. Hmm. Kemudian at-ta imalah kubro, at-taklil itu tidak ada. Nah, berarti sekarang yang tidak dijelaskan berarti sama dengan kafes. Jadi ngerti teman-teman. Oh, yang nggak dijelaskan ini kayak bacaan kayak kafes. Nah, berarti kalau kafes kita itu kedodoran ya, nanti akhirnya kedodoran juga. Itu mat arid di sukunya sama, mat wajib mutasilnya sama, makrot sifatnya sama, mat tobi'im sama. Terus ada umpamanya ikhfa itu harinya juga sama dan lain sebagainya. Jadi harus memang belajar qiraat itu riwayat yang dipakai di negeri setempat itu harus dikuasai penuh. Makanya kalian kalau Maisuro dikuasai penuh nggak ada kesulitan, tapi kalau Maisuranya ada dodoran biasanya ya kalau nggak pas yang nggak bisa ya yang pas bisa ya oke, tapi pas ya kalau pertanyaan kenapa ini saat kejar gitu tahu-tahu nggak punya nilai. Baca Saya riwayat naik untuk asusi. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum Ayo sawaun sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, selesai kan? Udah kan? Sekarang ayat 6. Ayo, siapa yang mau coba, Neng? Tadi ayat 6 tadi, Pak. Oh iya, ayat 7. Ayo, Neng, siapa ayat 7? Nggak usah takut salah. Ayo. Ayo. Saya Pak mau coba. Ya, mangga. Siapa? Mila Wahyuni Pak. Ya, mangga, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Ya, oke. Bacaan riwayat At-Tabari pada ayat ke-7 surah Al-Baqarah pada lafaz abaqarihim At-Tabari membaca imalatu fathis qadi wal alif menjadi abaqarihim. Kemudian pada bacaan riwayat As-Susi Nah, dulu selesaikan, Neng. baik Bapak. Pada ayat ke-7 ini dalam 5 poin itu yang pertama idgham kabir tidak ada pada ayat ke-7. Kemudian mad munfasil ada pada ayat ke-7 yaitu pada wa ala abqari. Kemudian apa? Hukumnya apa? Oh iya Pak, mad munfasil At-Turi membaca 2 wajah bacaan yaitu qasar dan at-tawassut. Berarti bacanya Wa ala abqarihim wa ala abqarihim. Tadi katanya ada imalah tadi. Ya Pak, pada lafaz abqarihim. Wa ala abqarihim ghishawah. Kemudian mad munfasil at-tawassut. Wa ala abqarihim ghishawah.
Terus, Eh, udah, kemudian, iya Pak, sudah Pak. udah. Nah, berarti yang langkah ketiga sama dengan hafal. Hafal. Yang enggak dijelaskan. Ayo baca sekarang Aduri dulu, Neng. Khatamallahu ala Nah, gini, Neng. qulubihim. Di situ kan kita tahu Aduri dua wajah Mat Mufasil. Jadi langsung dijelaskan. Saya Mat Mufasil mau baca yang koser. Gitu. Sehingga yang denger itu tahu. Ini langsung tancep baik. Baik Pak. Riwayat Ad-Duri ada dua wajah bacaan pada mad munfasil. Ini saya akan membaca madul munfasil al-qasar dengan imalah pada lafaz abaqarihim. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Kemudian wajib kedua madul munfasil at-tawassul. Wa ala dari awal aja. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Ya, oke, dah. Aduri selesai. Sekarang siapa? Sekarang riwayat As-Susi, Pak. Riwayat As-Susi pada lafaz absarihim membaca dengan imalatul alifi qabla ra'il mutatarrifatil maksurah. Asusi? Ya, Pak. Apa? Imalatul alifi qabla ra'il mutatarrifatil maksurah. Apa terjemahnya? Membaca alif sebelum ra mutatarrifah yang dikasrahkan. Apa mutatarrifah itu apa? Udah lupa, Pak. Alif yang terletak sebelum ro yang di ujung lafaz, ujung kata. Mutatarrifah itu ujung ya, ujung kata. Ujung kata. Oke. Berarti ro-nya itu kan ri. Nah, itu di ujung kata kan? Iya, Pak. Alif sebelumnya berarti. Oke. Berarti Dibaca Pak, i. sama Pak bacaannya dengan Ad-Duri. Apa? Ya sama, cuma redaksinya berbeda. Oh, iya, Pak. Pengertiannya sama. Yang asli itu ya, yang Aduri itu bahasa lisan sebetulnya, Neng. Bahasa lisan, alif setelah shotnya ya. Nah, gitu yang baca imalah. Kalau untuk di kitabnya, di sini, alif yang terletak sebelum ro mutatarrifah maksurah ini harus tahu. Istilah dalam kitab ini. Di dalam bait satibiahnya, fi arifatin qabla ro torofin atat amil tud'a hamidan. Iya, qabla torofin atat. Jadi alif fi arifatin dan pada alif yang qabla yang terletak sebelum ro mutatarrifah maksurah. Itu ada aslinya dalam kitabnya. Jadi baca kitab yang ini, kalau yang tadi bahasa lisan ajar. Ini short ini alif setelah short aja dibaca imalah. Gitu. Ngerti maksudnya? Ya, Pak. Nah, jadi bahasa itu ada bahasa lisan, ada bahasa tulisan. Tuh, bahasa lisan simple, ringkas, langsung bisa dipahami. Nggak boleh kalau bahasa tulisan kayak bahasa lisan, nanti karya ilmiahnya Anda nulis skripsi, nggak boleh gitu. Itu bahasanya. Redaksinya juga agak lain. Oke. Ayo, Neng.
Ada lagi? Nggak ada lagi, Pak. Ada, Ya. Pak, pada mad munfasil. Oh, Poin yang Mas. 5. Ada mad munfasil. Di sini As-Susi membaca satu wajah bacaan, yaitu Al-Qasas. Ya, oke. Ada lagi yang lain? Nggak ada lagi, Pak, selain yang Abah Sore tadi. Nggak ada, berarti yang tidak dijelaskan sama dengan cover. Ayo baca, Asusi. Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Nah, sudah mulai tahan ya. Tolong sekarang, ini ayat berapa ini tadi? Ayat 7 ya? Ayat 8. Silakan yang mau coba, Neng. 8. Jangan takut salah. Ayo. Halo, siapa yang mau coba, Neng? Kalau gitu saya tunjuk. Nurul Faizah. Halo, ada enggak ini? Ikut gabung enggak ini? Atau cuma setor nama doang? Tolong dimunculkan gambarnya juga. Halo, semuanya tolong dimunculkan. Jangan hanya setor nama saja. Halo, siapa yang saya tunjuk tadi? Muncul enggak? Nurul Faizah, Pak. Mana? Nurul Faizah. Enggak ada. Ya apa B? Apa? E apa C? Kelas C, Pak. C. Siapa kosmanya? Mistura, Pak, sedang izin. Mistura, Pak, kosma kelas IATC. Semuanya juga enggak gabung. Sedang izin, Pak. Ini apa B? C, Pak. C. C dengan apa? C semua. C sama kelas E, Pak. C. Oh. Yang apa kosmanya enggak ada tadi? C Pak E. Kelas C, Pak. Yang E siapa kosmanya? Lagi izin juga, Pak. La ilaha illallah. Ganti minggu depan ya. Ganti ya. Minggu depan untuk belajar ini saya nggak mau kosma ini. Ganti wakilnya. Ada PJ matkulnya, Pak, PJ matkul Qiraat. Apa? Ada PJ matkul Qiraat, Pak. Yang IATC ada Nila, Pak, Nila. Lah iya. Silakan Nila. Tolong dicatat tadi yang saya tunjuk nggak ada tadi. Halo, apa ya tadi? Nur siapa Pak. tadi? Nurul Faizah. Tolong laporkan di mata kuliah ini hari ini jam ini dia ditunjuk tidak muncul gambarnya. Dan Baik, itu Pak. sangat mempengaruhi nilai nanti loh ya. Ingat-ingat kalian, sudah saya ingatkan dari awal. Sudah dicatat, Neng? Sudah, Pak. Nanti dilaporkan. Laporkan. Tapi nggak usah dilaporkan ke fakultas itu. Urusan saya, urusan nilai nanti soalnya. Oke, dah. Sekarang saya tunjuk. Wahdatul Hurriyah. Iya, Bapak hadir. Ayo. Ya. Ayat berapa tadi? Ayat 8 kan? 8 ya, Pak. Ya.
Untuk bacaan hafaz ayat 8. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Bacaan riwayat Ad-Duri ayat 8 pada lafaz An-Nasi. Riwayat Ad-Duri dibaca dengan imalatu fathin nuni wal alifi. Membaca dengan imalah. Fathan nuni wal alifi. Fathahnya nun dan alif. Fathahnya nun dan alif dibaca dengan imalah. Ya bacanya gimana, Neng? Langsung dong. Oh, menjadi an-nasi. Nah, gitu. Terus. Di 5 poin pada ayat 8 idgham kabir tidak ada, mad munfasil tidak ada, at-tashil tidak ada, al-idkhal tidak ada, al-fath al-imalah kubro ada. Apa itu? Apa, Ya. Neng? Apa yang ada apa, Neng? Al-imalah kubro, Pak. Itu di mana, Neng? Di lafaz an-nasi, jadi an-nasi. Nah, gitu dijelaskan, jangan jelaskan nggak jelas kayak gitu. Terus apa lagi? Sudah, Pak. Nah, berarti yang lainnya sama dengan Kak. Ayo, Sama dengan saya mau hafaz. praktekkan untuk Ad-Duri. Ayo, bismillah. Ya. Praktek Ad-Duri ayat 8. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Nah, sekarang yang Asusi. Sekarang untuk Asusi ayat 8 pada lafaz bimu'minin dibaca dengan ibdalul hamzatu wawan. Mengibdalkan hamzah dengan huruf wawu. Apa itu? Lafaz apa? Lafaz bimu'minin. Memang langsung Menjadi diumumin. Memang sebelumnya nggak ada. di kolomnya bimu'minin, Pak. Ya ada, oke. Terus. Iya. Dibaca Tapi ibdalul hamzah. Dibaca ibdalul hamzah wawan. Mengibdalkan hamzah dengan huruf wawu. Jadi bimu'minin. Terus karena nggak ada apa wako berarti berlaku baik wasol maupun wako. Apalagi? Ya. Untuk di 5 poin bacaan Ad-Duri, idgham kabir tidak ada, mad munfasil tidak ada, at-tahsil tidak ada, al-idkhal tidak ada, al-fath, imalah kubro dan taklil tidak ada. Oke. Berarti sama dengan hafaz. Oke, mangga. Yuk. Bacaan As-Susi. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Oke, dah. Ayat berapa sekarang? 78. Tadi berapa? Tadi 8. Barusan. Sekarang 9. Siapa yang mau mencoba, Neng? Saya ingin mencoba, Bapak. Apa? Naskah, tapi kalau salah Iya, mohon dikoreksi. Jangan takut salah.
Kalau maunya benar terus nggak usah belajar, kan sudah bisa. Ya, Baik, Bapak. Neng. Untuk bacaan riwayat Ad-Duri tidak ada idgham Ada kabir. hafaznya dulu, Neng. Oh, Ya, yang ayatnya baca. untuk yang hafaz bacaannya adalah yukhadi'unallaha wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kemudian untuk bacaan Ad-Duri tidak ada bacaan idgham kabir, mad munfasil. Jangan langsung itu, Neng. Ya, Di kolomnya dulu dibahas. Ayo. untuk Ada nggak riwayat dalam Ad-Duri kolom? ada pada kalimat wama yakhda'un itu dibaca dengan wama yakhda'un dibaca dengan dua mulia wal fathul kha wa alif ba'daha wa kasrud dal dengan domahnya ya, fathahnya kha dan alif setelahnya itu dan kasrohnya dal. Dan pada pada ayat ini Ad-Duri tidak ada idgham kabir, mad munfasil. La ilaha illallah. Gini loh, Neng. Wa Ya, ma Bapak. yakhda'un. Penjelasannya apa tadi? Domul, Domul ya, terus kha wal alif ba'daha wa kasrud dal. Ya, dan kasrodal. Berarti wama yukhadi'un. Loh gitu. Berarti dibaca dari penjelasan tadi dibaca wama yukhadi'un. Ada. Oleh karena di dalam tabel sudah nggak ada, maka saya melangkah ke langkah kedua, yaitu apa? Yang 5 poin tadi. Oh, di ayat ini ya 5 poin di dalam footnote atau catatan kaki, yaitu apa? Idgham kabir nggak ada. Ya, atau mad munfasil ada nggak? Tidak ada, Bapak. Ada. Tasil ada nggak? Tidak ada. Ada. Itu kalau ada nggak? Tidak ada, Al-Fatihah Bapak. atau nggak ada. Berarti ayat ini yang tidak dijelaskan berarti sama dengan hafal. Oh, saya mau praktekkan. Bismillah Ad-Duri. Nah, gitu aja, Neng. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Loh, ini tadi katanya mad munfasil nggak ada. Ada gitu kok. Ada, Bapak. Ada, Bapak. Loh, tadi Jadi dijelaskan Pak. Lupa ya. enggak, lupa. Pak, Iya, Bapak. ya udah nggak apa-apa. Oh, lupa ini tadi ilham kamu ada di poin berapa tadi yang catatan kaki nomor 2 kan? Oh, mad Iya. munfasil. Ayo ditambah aja. Ilham saum mad munfasil. Ini 2 wajah, boleh koster, boleh Tawasud. Oke. Ayo. Nah, berarti Berarti tadi pengulangannya dari wama yuhda'un ya, Bapak? dari awal lagi, ayo dari awal lagi dibaca yang kamu baca untuk Ad-Duri yang kosor mad munfasil gitu dulu, ayo. Ya, Bapak. Untuk bacaan Ad-Duri yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yukhadi'una. Untuk bacaan Duri yang kosor yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Untuk tawasudnya wa ma yukhadi'una illa. Dari awal aja, dari awal. Dari awal ya, Bapak. Ya, Bapak. Baik. Iya. Untuk bacaan tawasudnya yukhadi'una Allah wallazina amanu
wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kemudian Apalagi kemudian riwayat Asusi pada ayat ke-9 ini ada pada yukhadi'un juga. Domul ya wazada alifan ba'dal kha. wama, ada manya enggak? Iya Bapak, wa ma yukhadi'un. Ya, Itu yang dibaca jelas. Kalau yukhadi'un kan yang awal, Neng. iya Bapak. Apa Pak? Lupa. Ya, Wa ma yakhda'un itu dibaca dengan domul ya wazada alifan ba'dal kha. Dengan domahnya ya dan menambahkan alif setelah kha. itu tolong ditambah. Maka serut dali. Kurang Oh. itu ngetiknya. Iya, Tambah, baik, Pak. ditulis saja. Maka serut dali dan kasroh dal. Maka serut dali. Wa ma yakhda'una itu dibaca dengan domul ya wazada alifan ba'dal kha wa kasrud dal. Pada riwayat Asusi ini ada juga poin kedua yaitu mad munfasil. Jadi boleh ini dibaca berarti ini tadi barusan, Neng. Barusan jalan domul ya ini berarti dibaca wama yukhadi'un gitu loh. Berarti ngerti sama penjelasan tadi. Iya Bapak. Nanti maksudnya. Ayo. Wama yang ta'un domul ya'i apa? Wazada alifan ba'dal kha wa kasrud dal. Kemudian dibaca wa ma yukhadi'una. Doma, ya. Terus? Ya, yang domah ditambahkan alif setelah kha dan dalnya itu harokatnya kasroh, dikasrohkan. Berarti dibaca? Maka dibaca wa ma yukhadi'una. Nah, gitu mengerti. Berarti penjelasan tadi ini. Ayo, baru. Oh, sekarang di dalam kolom tabel untuk asusi hanya itu aja. Oh, kalau gitu kita melangkah kedua. Yang di 5 poin di catatan kaki. Ayo. Satu, apa itu? Idgham kabir itu ada enggak? dalam tidak ada. Idgham mad munfasil ada, tashil Ya, tidak ada. Apa itu? Nah, langsung disebutkan. Adanya itu apa? Mad munfasil itu pada kalimat illa anfusahum. Nah, dibaca apa? Dibaca boleh qasr atau tawassut. Untuk Kemudian siapa, Neng? untuk riwayat Asusi. Masa tahu qasr sama tawassut sih di mana penjelasannya itu? Qasr atau tawassut? Dibaca di mana? Oh, satu aja yaitu qasr. Astaga, di catatan saya salah. Ya. Oh, catatannya salah. Iya, catatan saya salah. Nyatet semester 3. Berarti tidak ada itu ya, Pak, perbedaan dengan ada deh. Berarti Asusi itu membacanya dengan qasr. Kemudian untuk bacaan poin ketiga yaitu tashil tidak ada, al-idghal juga tidak ada, fathah, imalah, al-kubro dan taklil tidak ada. Al-Fatah dengan fathah, Al-Fatah. Al-Fatah, imalah, kubro dan at-taklil tidak ada. Maka bacaannya seperti berikut. Yukhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Ya, oke. Udah mudah kan? Ya, silakan. Sekarang ayat berapa ini tadi? Ayat 10 sekarang. Ya. Siapa yang mau? Coba. Normala, ayo. Halo. Normala ada enggak? Halo.
Siapa kosmanya? Yang 7C siapa kosmanya? Di PJ kan Nila, Pak. Nila ada nggak? Ikut nggak? Ada, Pak. Ada, Pak. Lah kok diem aja? Saya tanya, ada nggak orangnya ini Nurmala? Dicatat, nanti dilaporkan ke saya. Baik, Pak. Duduk tidak bunyi, tidak ikut bergabung. Tahu nggak? Tapi ke fakultas nggak usah, ini urusan nilai sama saya. Siap, Bapak. Ya. Oke, sekarang Lutfia. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah dibilang itu gambarnya dimunculkan. Tadi kan sudah diumumin kan. Iya, Pak. Maaf. Bacaan riwayat Hafs pada Quran surah Al-Baqarah ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alimun bima kanu yakdzibun. Riwayat Ad-Duri pada lafaz yakdzibuna itu membaca dengan dhammul ya'i wa fathul kaf wa tasydidudz dzal, yakni huruf ya-nya didomahkan, huruf kafnya difathahkan dan diberi tasydid pada huruf dzal menjadi yukadzibuna. Dan untuk 5 poin, idgham kabir itu tidak ada, mad munfasil itu tidak ada, at-tasil juga tidak ada, idghal juga tidak ada, al-fath, al-imala, al-kubra, dan al-taqlil itu juga tidak ada. Praktik bacaan riwayat Ad-Duri pada ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alimun bima kanu yukadzibun. Sekarang riwayat As-Susi. Pada lafaz yakdzibuna itu As-Susi membaca dengan dhammul ya'i wa tasydidudz dzal, yakni mendomahkan huruf ya dan mentasydidkan huruf dzal menjadi yukadzibuna. Pada 5 poin itu idgham kabir itu tidak ada, mad munfasil juga tidak ada, at-tasil tidak ada, al-idghal tidak ada, al-fath, al-imala kubrah, dan at-taqlil juga tidak ada. Praktik bacaan riwayat As-Susi pada ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alimun bima kanu yukadzibun. Oke. Ayat 11 sekarang. Suci Fadilah. Nyambung nggak ini? Halo, Kosma apa? Saya PJ-nya, Pak. Ya. Ada nggak dia? Catat namanya, dilaporkan ke saya hari ini. Baik, Pak. Nah, ditunjuk tapi tidak bunyi, udah gitu aja. Ya, oke.
Sofa Nur Faidah. Nyambung enggak ini? Hadir, Pak. Munculkan gambarnya, Neng. Ya, Pak. Halo. Apa alot banget itu? Wardatul Fajriyati. Ya, Pak. Silakan. Tadi siapa tadi? Yang saya tunjuk tadi siapa? Nggak ada yang jawab. Saya tuh ngomong sama batang pisang nih. Sofa bukan, Pak. Yang sebelum Anda tadi siapa yang nggak jawab tadi? Saya, Sofa Nur Pak. Faidah, Pak. Kalau saya tanya itu tolong yang jawab Kosmanya, Neng. Kalau nggak bisa, nggak mampu menjawab, ganti. Apa yang saya tunjuk ini tadi? Sofa Nur Faidah. Ayo silakan, Neng. Ada nggak dia? Ada, Pak. Untuk ayat 11, riwayat Aduri, pada ayat 11 ini, pada poin 5 di idgham kabir tidak ada. La ilaha illallah. Kenapa harus? Ini tadi apa sebelumnya sudah jawab? Jawab apa, Pak? Sudah jawab belum tadi? Belum. 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 Kenapa harus nyelonong kayak gini? Emang saya ngasih pengarahan tadi begini. Baca dulu ayatnya, Pak. Mohon maaf. Pada riwayat Aduri, pada ayat 11 di surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Oke. Sekarang Pada bacaan riwayat Aduri di 5 poin ini di idgham kabir tidak ada. di kolom dulu, Neng. Ada enggak? La ilaha illallah. Tidak terdapat ayat 11, Pak. Nah, gitu ngomong. Pak. Mohon maaf. Nggak ada, berarti saya melangkah yang langkah kedua, yaitu apa? Di 5 poin di footnote. Loh gitu loh urutannya. Iya, Pak. Di kolom ini tidak terdapat ayat 11. Selanjutnya di 5 poin ini Apa aja? pada idgham kabir tidak ada, mad munfasil tidak ada, at-tashil tidak ada, al-idkhal tidak ada, al-fath, al-imala, al-kubra, at-taqlil tidak ada. Jadi bacaannya sama seperti riwayat Hafs. Ayo baca. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama. Nah ini kalau nama katanya nggak ada tadi. Di 5 poin. Iya, Pak. Ada apa? Saya ulang lagi, Pak. Wa idza qila lahum la. Ditanya ada nggak di 5 poin yang barusan yang ayat ini? Tidak ada, Pak. La ilaha illallah. Mad munfasilnya ada nggak?
Di kolom ini tidak ada, Pak. Di ayat ini ada enggak? Pada riwayat Aduri tidak madhul fasil. Ada, Pak. Ya terus apa kalau ada apa gitu loh, Neng. Jangan terus diem itu, kalau nggak ditanya nggak bunyi, nggak ditanya apalagi lebih nggak bunyi. Apa, Neng? Yang ada itu apa, Neng? La ilaha illallah. Madhul fasil. Yaitu lafaz apa, Neng? Itu loh. Qalu. Qalu apa, Neng? Jangan qalu aja. Qalu innama. Terus apa itu hukumnya? Madhul fasil, Pak. Nah, terus untuk Aduri berapa? Untuk Aduri mempunyai 2 wajah, yaitu al-qasar sama at-tawasud. Nah, apalagi ada enggak yang di dalam ayat ini? Tadi katanya enggak ada. Tahu-tahu ada. Hanya madhul fasil. Ya, oke, ayo baca. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Terus enggak ini saya baca kosor kan gitu. Kosor madhul fasil. Terus sekarang yang belum apa? Lanjut ke riwayat As-Susi, Pak. La ilaha illallah. Aduri belum selesai, Neng. Saya mau baca madhul fasil dengan at-tawasud. Ayo. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Selesai ya tulis. Sekarang apa? Sekarang riwayat As-Susi, Ya, Pak. yang dalam kolom. Ayo, inget-inget Kak gitu itu. Langsung yang 5 poin gak ada. Udah dibilang pertama itu dalam kolom. Pada riwayat As-Susi wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Di dalam kolom, Neng, ada enggak la ilaha illallah? Terdapat di lafaz qila lahum, As-Susi membaca al-idghamul kabir di lafaz qila lahum. Apa maksudnya? Qila lahum. La ilaha illallah. Apa idgham kabir itu apa, Neng? Idgham kabir itu huruf pertama yang diidghamkan ke dalam huruf kedua yang sama-sama berupa huruf hidup, Pak. Terus? Ketika peristiwa idgham terjadi, huruf pertama harus dimatikan atau disukunkan terlebih dahulu sehingga akan menjadi huruf hidup, sehingga akan menjadi huruf kedua yang bertasydid. Maka pada lafaz qila lahum ini, ayo. Maka pada lafaz qila lahum ini, As-Susi membaca tin lahum. Apa? Tin lahum. La ilaha illallah. Diteruskan itu idgham kabir itu, Neng. Dibaca yang poin pertama, nomor 1 itu dibaca terusannya, Neng. Iya.
huruf pertama harus dimatikan atau disukun terlebih dahulu, sehingga akan menjadi huruf kedua yang bertasydid. Terus. Terus, Neng, dibaca terus, Neng. Sebagai contoh, lafaz khalaqakum menjadi khalaqkum, yang akhirnya menjadi khalaqkum. Dengan catatan, apabila sebelum huruf pertama berupa huruf mad dimanapun berada dalam Al-Quran, seperti fihi huda menjadi fi huda, akhirnya menjadi fi huda, dan yang semisalnya. Maka huruf madnya mempunyai 3 wajah bacaan: al-qasar, at-tawassut, dan aqtul. Demikian juga apabila sebelum huruf dibaca gimana, Neng? Qasar, tawassut itu gimana bacanya? Bacanya pada lafaz qila lahum. Fi huda itu loh, Neng, bacanya dulu dipahami dulu. Untuk al-qasar fi huda, dan Ih, untuk at-tawassut tasdid, Neng, yang kedua, Neng, huruf yang kedua. Untuk al-qasar fi huda. Untuk yang at-tawassut fi huda. Terus. Untuk al-aqtul fi huda. Berarti pada qila lakum, nah gitu loh, dimasukkan ke sana. Berarti pada lafaz qila lahum, oleh karena sebelum lam yang pertama yang akan diidghamkan berupa huruf mad ya kan, huruf mad ya itu qil. Maka huruf mad ya-nya dibaca boleh 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Berarti prakteknya qil lahum, qil lahum, qil lahum. Berarti qil lahum, qil lahum. Apa itu, Mbak? Jelas. ya, Pak. Gimana prakteknya apa dari? Jadi Asus ini memiliki 3 wajah bacaan pada lafaz qila lahum dengan idgham kabir. Yang pertama al-qasar pada idgham kabir qil lahum. Yang kedua at-tawassut qil lahum. Yang ketiga aqtul qil lahum. Ya, sudah, dalam kolom sudah untuk Asusi. Masih ada di dalam kolom lagi enggak? Sudah, Pak. Hanya ada enggak? Sudah, Pak, hanya di lafaz qila lahum. Nah, oke, berarti sekarang yang langkah kedua dicocokkan dengan 5 poin catatan kaki. Itu Om Kabir sudah kan tadi, nomor 2 apa itu? Mad munfasil. Ada enggak di sini? Di dalam kolom tidak ada. La ilah ilah. Di kolom sudah habis, Neng. Sudah lewat. Sudah kita bahas. Dalam ayat ini berarti. Terdapat mad munfasil di lafaz qalu innama. Nah, apa? Dibaca apa berarti untuk Asusi? La ilaha illallah. Dibaca mad munfasil, Neng. Untuk Asusinya baca apa, Neng, di situ? Asusi membacanya qasar, Pak. Nah. Ayo, berarti bacanya? Bacanya qasar. Dengan lah iya, dibacanya gimana? La ilaha illallah. Prakteknya gimana, Neng? Asusi pada lafaz qalu innama membaca qasar dengan qalu innama. Nah, sudah. Apalagi yang Pada sudah ini 5 poin, masih ada lagi tazil, ada apa al-fatah atau enggak ada. Berarti yang lainnya sama dengan
Lafaz. Sama Ayo dengan baca, hafal. Mbak Susi. Kosor dulu berarti. Dibaca kosor dulu di huruf matnya sebelum lam yang pertama itu. Ayo. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Oke. Terus Kedua. sekarang yang apa? Jelaskan. Wa idza Yang qila lahum tawasud itu jelaskan gitu loh, Neng. Supaya yang kedua. lain itu juga paham. Yang Sekarang kedua saya tawasud. baca yang huruf matnya yang tawasud. Ayo, nah gitu. Nggak langsung tancep aja, orang nggak paham itu. Wa idza qila lahum la tufsidu Kurang, Neng. Itu kan bukan 4 harokat, Neng. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ya, selesai. Sekarang yang ketiga atul. ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ya, sudah ya. Yang lain dengerin. Ini dikasih penjelasan meleng sana kemari nggak paham. Gimana ujiannya nanti? Anda ujian lain-lain loh ya. Ya, sadaqallahul azim. Aduh, alatnya Masya Allah. Sadaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.